Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar Hairudin dari kelas 3K ingin mempresentasikan inflasi dan deflasi materi tersebut pada hari ini. Apa itu inflasi dan deflasi? Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi menggambarkan turunnya daya beli uang, sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian selama periode waktu tertentu, yang biasanya menandakan penurunan permintaan agregat. Di sini ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Terjadinya ketika permintaan agregat, total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian melebihi kapasitas produksi atau penawaran. Contohnya, jika konsumen, masyarakat, atau belanja pemerintah meningkat pesat tetapi produksi barang dan jasa tidak dapat mengikuti, maka harga barang akan naik. Yang kedua, inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Terjadinya ketika biaya produksi barang dan jasa meningkat yang kemudian menyebabkan produsen menaikkan harga untuk mempertahankan laba mereka. Contohnya, kenaikan harga barang atau bahan baku, upah tenaga kerja, atau biaya energi. Misalnya minyak. Yang terakhir, inflasi terbentuk sendiri, built-in inflation, menyebabkan terjadinya karena ekspektasi inflasi di masa depan. Jika masyarakat dan perusahaan mengharapkan harga akan terus naik, maka mereka akan meningkatkan harga barang dan jasa atau meminta upah lebih tinggi, menciptakan spiral. Contohnya, perusahaan meningkatkan harga barang dan pekerjaan kerja menuntut kenaikan gaji untuk mengimbangi inflasi, yang kemudian akan mendorong harga naik lagi. Penyebab inflasi. Yang pertama, kelebihan permintaan atau demand side factor. Peningkatan pengeluaran rumah tangga, belanja pemerintah, atau investasi yang menyebabkan permintaan barang dan jasa melampaui penawaran. Yang kedua, kenaikan biaya cost side factor. Kenaikan harga bahan baku seperti minyak, upah pekerja, atau transportasi. Yang ketiga, inflasi berbasis ekspektasi. Harapan bahwa harga akan naik menyebabkan konsumen dan produsen bertindak dengan menaikkan harga atau upah. Dampak inflasi. Di sini ada dua, negatif dan positif. Saya akan bahas positifnya dulu. Yang pertama, mendorong konsumsi dan investasi. Jika inflasi terkontrol menjaga perekonomian berjalan. Yang kedua, mengurangi beban utang pemerintah dan perusahaan karena utang lebih murah dalam nilai real. Sedangkan negatifnya adalah yang pertama, penurunan daya beli. Masyarakat tidak bisa membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya, terutama bagi yang mereka memiliki pendapatan tetap. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Perusahaan kesulitan merencanakan investasi dan harga jual produk di masa depan. Yang ketiga, ketimpangan sosial. Kelompok dengan pendapatan tetap seperti pensiunan paling merasakan dampak negatif dikarenakan pendapatan mereka tidak tertimbangi oleh kenaikan harga. Yang terakhir adalah pengangguran. Jika inflasi sangat tinggi, daya beli yang menurun dapat menyebabkan perusahaan mengurangi produksi, yang akhirnya meningkatkan pengangguran. Solusi mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua adalah kebijakan fiskal. Saya akan membahas kebijakan moneter. Yang pertama, meningkatkan suku bunga atau bank sentral, misalnya Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menekan inflasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat menjual obligasi untuk menarik uang dan peredaran
mengurangi likuiditas, dan menurunkan inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal yang pertama adalah pengurangan pengeluaran pemerintah seperti mengurangi pengeluaran pemerintah dapat menurunkan permintaan agregat dan perekonomian. Yang kedua, peningkatan pajak. Peningkatan pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat dan perusahaan. Selanjutnya adalah penyebab deflasi. Yang pertama, penurunan agregat, permintaan agregat. Penurunan ketiga, konsumen dan perusahaan mengurangi pengeluaran mereka karena ketidakpastian ekonomi, penurunan upah atau krisis keuangan. Yang kedua adalah produktivitas yang signifikan, teknologi yang lebih efisien atau proses produksi yang lebih murah dapat menurunkan biaya produksi, yang kemudian dapat menurunkan harga barang. Yang terakhir adalah penguatan mata uang. Jika nilai tukar mata uang domestik meningkat tajam, harga barang impor menjadi lebih murah, yang dapat menyebabkan penurunan harga barang dalam negeri. Dampak deflasi. Dampak positifnya adalah harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Pengurangan biaya hidup, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Dampak negatifnya adalah penurunan kegiatan ekonomi. Masyarakat menunda konsumsi dan investasi karena mereka berharap harga akan terus menurun. Hal ini mengurangi permintaan dan dapat memicu resesi. Solusi mengatasi deflasi dari kebijakan moneter ekspansif adalah menurunkan suku bunga untuk merangsang pinjaman dan pengeluaran. Kebijakan ini dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Yang kedua, pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing, yaitu bank sentral membeli aset keuangan seperti obligasi untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar. Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif yaitu yang pertama peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang permintaan barang dan jasa seperti pembangunan infrastruktur. Yang kedua, pengurangan pajak. Pengurangan pajak dapat memberikan lebih banyak uang kepada konsumen dalam perusahaan dan mendorong pengeluaran tersebut. Perbandingan inflasi dan deflasi. Inflasi terjadinya ketika harga barang dan jasa secara umum naik dalam suatu ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang dikarenakan harga barang semakin mahal. Sedangkan deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu ketika harga barang dan jasa secara umum menurun dalam jangka waktu tertentu. Deflasi menunjukkan peningkatan daya beli uang dikarenakan harga barang menjadi lebih murah. Kesimpulannya adalah inflasi dan deflasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Inflasi dapat merugikan konsumen dan merusak stabilitas ekonomi jika tidak terkontrol, sementara deflasi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan resiko resesi. Kedua fenomena ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan dan menghindari dampak negatif terhadap perekonomian di suatu negara tersebut. Sekian dan terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa dipelajari untuk kedepannya apa itu inflasi dan deflasi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Haidar Hairudin, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.